Nah, kemudian di dalam desain itu, teman-teman, itu juga ada yang namanya prinsip. Nah, prinsip ini bahasa mudanya itu adalah pedoman. Jadi, misal ketika kita ingin melakukan sesuatu atau kita ingin membuat sesuatu, kita tentunya harus mempunyai pedoman yang jelas. Misalnya kita ingin memasak. Memasak itu kan kita punya pedoman, misalnya itu kita harus menumis sesuatu selama 5 menit misalnya. Kalau misalkan lebih dari 5 menit itu bisa jadi masakan kita itu gosong ataupun rasanya itu nggak enak gitu. Nah, begitupun dengan desain grafis, teman-teman. Prinsip ini itu adalah pedoman kita dalam menuangkan ide, memasukkan unsur-unsur tadi ke dalam desain kita. Jadi, ketika kita mengimplementasikan atau menuangkan unsur-unsur desain di dalam desain yang akan kita buat, itu kita harus sesuai dengan prinsip ataupun pedoman yang ada untuk desain grafis ini, teman-teman. Nah, prinsip-prinsip yang ada di dalam desain itu apa aja gitu. Nah, yang pertama itu ada alignment. Alignment ini adalah kesejajaran, teman-teman. Kesejajaran ataupun keselurusan. Nah, jadi di dalam desain grafis itu ada yang namanya prinsip kesejajaran, di mana ketika kita menyusun beberapa elemen di dalam desain kita, itu prinsip kesejajaran ini itu akan memperlihatkan bahwa desain yang kita buat itu mempunyai eh, maksud ataupun eh, objektif yang bisa kita katakan ataupun visualnya itu terlihat lebih teratur begitu, teman-teman. Jadi ketika kita menerapkan prinsip ini, visual yang kita tampilkan itu akan lebih terlihat teratur. Nah, kemudian ada yang namanya hierarki, teman-teman. Nah, hierarki ini itu adalah urutan. Urutan atau jenjang daripada setiap unsur yang kita masukkan ke dalam sebuah desain. Misalnya, kita ingin memasukkan unsur tipografi. Nah, jadi di dalam tipografi, dalam sebuah desain, itu kita tentunya ada yang namanya itu heading, ataupun judul besar, ataupun tema besarnya. Nah, kemudian ada yang namanya itu subheading. Kemudian ada juga yang namanya detail informasi ataupun deskripsi. Nah, secara prinsip, hierarki ini menjelaskan bahwa ketika kita ingin memasukkan eh, heading di dalam desain, itu tingkat ataupun ukuran ya, ukuran daripada tipografi yang kita masukkan itu harus lebih besar daripada subheading dan juga deskripsi di bawahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hierarki, teman-teman. Jadi kita nggak boleh nih, jika kita ingin memasukkan tipografi, namun deskripsinya itu kita buat lebih besar ukuran fontnya dibandingkan dengan subheading. Nah, jadi jika itu kita terapkan, maka visual daripada desain yang kita buat itu tidak sesuai dengan prinsip dan tidak enak untuk dilihat. Jadi visualnya itu kurang menarik dan terkadang biasanya itu juga orang-orang bakalan langsung nge-skip gitu ya. Langsung nge-skip desain kita. Kemudian itu ada kontras, teman-teman. Nah, kontras ini maksudnya adalah sesuatu yang berlawanan. Nah, jadi kontras ini biasanya di dalam desain itu adalah kita masukkan ke dalam unsur warna. Nah, jadi dalam pengambilan warna itu, kontras ini sangat penting, teman-teman. Jadi, ketika kita
menuangkan warna ke dalam desain, jika kita tidak menerapkan yang namanya prinsip kontras ini, maka desain kita itu tidak akan terlihat jelas dan tidak biasanya itu pesan yang kita em, tuangkan itu tidak akan tersampaikan dengan baik karena visual yang kita tawarkan, yang kita berikan itu tidak sampai kepada audiens yang melihat desain kita. Kemudian repetition. Repetition ini adalah pengulangan. Nah, biasanya di dalam desain itu juga ada pengulangan elemen misalnya ya, ataupun apa ilustrasi-ilustrasi gitu yang nantinya itu kita juga harus sesuaikan dengan konsep desain yang kita buat. Nah, kemudian di dalam desain itu ada juga yang namanya proximity, teman-teman. Nah, proximity itu di dalam desain grafis maksudnya itu adalah jika teman-teman pernah melihat elemen-elemen, ya beberapa elemen yang ditempatkan secara dekat satu sama lain, nah itu cenderung dianggap sebagai kelompok yang berkaitan atau memiliki hubungan yang erat. Jadi ketika teman-teman em, pernah melihat ataupun ingin menerapkan prinsip proximity ini, jadi ketika teman-teman ingin memasukkan elemen-elemen yang berdekatan, jadi itu akan dianggap memiliki hubungan yang erat antar elemen yang berdekatan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya balance. Balance ini adalah keseimbangan, teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah desain, unsur balance ini menurut saya itu adalah sangat penting karena eh, desain itu ketika orang yang melihatnya eh, mempunyai kesan bahwa desain itu proporsional, seimbang gitu ya, itu akan lebih menarik dan juga eh, visualnya itu lebih terlihat em, terlihat sejajar gitu teman-teman, terlihat seimbang gitu. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya itu kayak desainnya misal nih di sebelah kanan sebelah kanannya itu penuh dengan tipografi, ilustrasi, dan juga em, elemen-elemen lainnya. Sedangkan di sebelah kirinya itu masih banyak sekali space yang kosong gitu yang sebenarnya itu bisa kita maksimalkan, bisa kita manfaatkan untuk kita berikan tambahan-tambahan unsur-unsur yang bisa kita masukkan ke dalam desain kita. Nah, itu pentingnya prinsip dari balance tadi, teman-teman. Kemudian selanjutnya optimize color. Nah, di sini di dalam desain itu eh, sangat diperlukan kemampuan kita dalam em, mengolah warna. Nah, maksudnya itu adalah ketika kita ingin mengonsepkan sebuah desain, kita itu kan udah punya tema gitu ya. Harusnya udah punya tema gitu. Tema yang bakal kita pakai untuk desain ini itu tema seperti apa? Apakah temanya itu adalah yang seperti desain-desain yang warm, hangat gitu ya, ataukah yang biasanya itu pastel, ataukah yang model-model retro atau vintage gitu ya. Nah, itu kita sudah harus punya konsep terlebih dahulu supaya dalam mengoptimasi warna ini, teman-teman, kita itu sudah tergambarkan nih bakalan eh, seperti apa nantinya warna yang akan kita terapkan di dalam desain kita. Nah, untuk teori warna itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut selanjutnya. Dan yang terakhir, di dalam prinsip ini itu ada yang namanya negative space, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Negative space ini adalah eh, space kosong yang memang kita berikan agar desain kita itu tidak kelihatan semrawut, istilahnya itu tidak kelihatan seperti
terlalu banyak elemen, terlalu banyak unsur, sehingga bahasanya itu adalah desain kita itu terkesan sangat rame, gitu ya, sangat rame. Padahal ketika kita memasukkan unsur-unsur itu yang cukup ya, dalam artian cukup sesuai dengan porsinya, nah itu akan lebih terlihat efektif dalam menyampaikan objektif ataupun pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Jadi negatif space ini sangat penting untuk menghindari desain kita itu terkesan seperti terlihat sangat ramai seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia beberapa prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan dalam desain kita. Namun, saya di sini udah ngasih sedikit notes ya, bahwasannya semua prinsip yang ada pada desain itu eh, tidak selalu kita gunakan secara kaku dalam setiap desain, teman-teman. Jadi, biasanya desainer itu dia itu bebas pengen menerapkan prinsip yang mana di dalam desain dia, ingin menuangkan prinsip yang mana di dalam desain dia. Misalnya, dia pengen pakai hierarki, kontras, atau reputation aja. Itu boleh, teman-teman, selama kita itu masih eh, berpegang teguh ataupun berpedoman pada prinsip yang ada. Nah, tuh. Yang terpenting di sini adalah desain yang kita berikan itu harus efektif dalam menyampaikan pesan dan menarik bagi audiens. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah efektif dan menarik, teman-teman. Every day feels like a dream. Everything's perfect with you by my side. Without your love, I'm not